Kalau ini suruh kebalik ya, nanti hasilnya di bagian analisis data itu bisa kebalik ya. Contohnya dulu pernah ada penelitian mahasiswa yang dia hubungan antara faktor exposure dan suatu outcome ya. Hasilnya malah di protektif. Ternyata kalau dicek, dia hasilnya codingnya terbalik. Sudah mulai buka program SPSS ya? Nah, saya jelasin sedikit ya. Jadi untuk program SPSS ya, program SPSS satu program yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa kedokteran ya. Biasa untuk mengolah data, ambil data, itu paling banyak dipakai. Kenapa? Karena memang program SPSS dirancang sangat paling friendly user ya. Di antara beberapa data yang lain, itu ada program SPSS, ada program Stata, itu yang paling baik saya pakai ya. Ada juga program yang lain-lain, itu ada banyak sekali program untuk analisis data ya, termasuk Excel juga bisa dipakai untuk analisis data. Hanya saja yang paling banyak, yang paling friendly user, baik orang sosial maupun orang di bidang kedokteran, kesehatan, paling banyak pakai SPSS. Kenapa? Karena ada baik tools yang dia sangat memudahkan ya. Nah, kalau saudara lihat secara tampilan, program SPSS ada dua ya. Ini namanya data view sama variable view. Nah, kalau di data view itu kan sebenarnya ada beberapa jendela yang saudara bisa buka ya. Ini maksudnya seperti ini jendela data view. Kemudian kedua ini variable view, satu lagi untuk program datanya ada output statistiknya. Nah, ciri khasnya kalau SPSS itu bentuk dotnya, datanya berupa .sav ya. Sama seperti kalau di Word kan bentuknya .doc ya, atau untuk PowerPoint namanya .ppt. Nah, di dalam di SPSS itu kita ada kenal beberapa program seperti ini ya. Ini bentuknya friend user, bentuknya sama persis seperti di Excel ya. Di atas ini jurnal variabelnya, kemudian ini berupa isiannya ya. Nah, kalau yang di bagian variable view ini berupa data informasi yang saudara akan ketik di dalamnya. Itu kayak berupa nama variabel, tipe variabel dan lain-lain. Nanti kita langsung simulasi, kita langsung coba prakteknya. Nah, mungkin dalam praktikum ini mungkin saudara akan baik sekali. Saudara mungkin kita belajar nggak bisa karena waktu terbatas ya, kita nggak belajar semua hal ya. Tapi yang penting adalah saudara ngerti hal-hal yang paling penting ya. Mungkin ada beberapa yang misalnya saudara mau memperbaiki grafiknya, itu sebenarnya ada cara saudara bisa searching di bagian help ya. Jadi kalau saudara ada kesulitan, bisa ketik di bagian help. Di topiknya saudara tinggal ketik typing atau di SPSS supportnya seperti apa ya. Ini ada baik sekali informasi yang sudah ditulis di sana ya. Itu bahkan lengkap sekali ya. Kalau saudara mungkin ada beberapa yang kurang, saudara mau searching bisa di sini. Nah, hari ini kita belajar namanya tentang data management ya. Ya, nah saya perkenalkan sedikit. Jadi misalnya saudara kita ingin menginput mahasiswa dalam kelas ini. Saya contoh ya. Ini saya tulis biasa kan gini. Ini misalnya saya ingin menulis mahasiswa yang ada di kelas ini ya, misalnya nomor 1, nomor 2 ya. Ya, kemudian saudara ketik di bagian di data view, variable view, tinggal rubah ini namanya nama variabel. Nah, ciri khasnya nama variabel itu berupa kata keyword yang sangat pendek ya. Bahkan karakternya itu sebisa mungkin itu hanya berupa kata-kata penting. Nah, ya contohnya ini kayak nomor file, saudara tinggal ketik nomornya ya. Ini nomor, kemudian di labelnya ini nomor mahasiswa. Ya, ciri khasnya kalau untuk nama variabel itu tidak boleh ada kata spasi ya. Ya, kalau saudara mau pakai spasi, pakailah strip bawah ya. Strip bawah, kemudian tidak boleh ada yang spasi di dalam nama variabel ya. Sebisa mungkin ini berupa kata-kata yang pendek. Nah, mungkin saudara kan ada beberapa informasi yang tulis di nama variabel kan misalnya ada question nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalau saudara bisa tulis nama keywordnya misalnya nomor 1, N1 strip misalnya merokok, N2 strip kata keywordnya apa, itu mungkin akan lebih memudahkan ya. Nah, kemudian ini ada namanya tipe variabel. Nah, tipe variabel saudara klik itu ada beberapa, ada numerik, ada date, ini paling sering pakai, satu string. Nah, string itu berupa kata-kata ya, berupa kata-kata kualitatif ya. Ya. Tapi kalau ini kayak suruh ketik nomor itu kan berupa kata numerik ya. Klik aja oke. Nah, ini desimal itu biasa berhubungan dengan itu. Suruh mau tulis karakternya itu nomor berapa desimalnya. Misal nomor kan cuma dua angka. Tapi kalau saudara misalnya nama variabel N1 perilaku strip bawah merokok. Nah, itu kan saudara mesti buat ini variabel jadi banyak ya. Kemudian desimal itu
berupa angka koma, misalkan nomor kan saya nggak pakai desimal, misalnya nomor 1, nomor 2, nomor 3, bukan nomor 1.0, nomor 2.0. Mungkin ada beberapa yang kayak berat badan, Saudara bisa masukkan ke data desimal. Ya. Jadi kita buat jadi 0. Oke. Nah ini value itu berupa data kategorik ya, yang Saudara masukin, kemudian Saudara label ya. Nah, nanti saya jelasin lagi. Oke. Nah kita di sini udah nomor, kemudian ini nama misalnya. Nama misalnya bagus ya. Saudara ketik dulu di bagian data view dulu ya. Oke. Kemudian berikutnya saya tulis apa? Data umur ya. Umur bagus berapa umurnya? 21 Kak. Oke, 21 tahun ya. Kemudian saya coba isi dulu ya. Kemudian kira-kira tinggi badan berapa? 180. 180. Oke. Berat badan? Kayak 80 juga deh. 80. Oke. Misalnya seperti ini ya. Kemudian jenis kelamin, saya langsung assign ya. Jenis kelamin saya tuliskan harusnya ada 1 laki-laki, 2 untuk wanita, 2 untuk perempuan. Jadi saya tulis di sana bukan kata LAKI laki-laki, bukan kata-kata laki-laki, tapi saya langsung isi berupa coding angka 1 ya. Mungkin berikutnya boleh minta tolong Sora ya. Sora umur berapa? Saya 20, Pak. 20 ya. Sora sambil input datanya ya. 21 tahun ya. Kemudian tinggi badan berapa? 161, Pak. 161. Berat badan? 50. 50, oke. Ini jenis kelamin 2 ya. 2 itu untuk perempuan. Oke. Nah, saudara tinggal balik ke data view. Nah, ini perlu dirubah nama-namanya. Kenapa? Supaya kita ingat ya. Tadi ini kan yang kedua itu apa namanya? Saya lihat lagi, lupa lagi. Oh, nama ya. Nama mahasiswa ya. Ini kata keyword aja nih ya. Nama. Ya, ini saudara bisa kasih namanya nama mahasiswa. Kemudian kayak nama kan berupa string ya, itu berupa kata-kata ya. Nah ini saudara kalau mau hitung ini mau dibuat mau di white-nya juga bisa, saudara tinggal manual geserin ya. Ini akan lebih gampang ya. Saudara bisa nama mau panjang mau pendek itu saudara tinggal drag aja, tinggal tarik ya. Kayak ini usia kan, usia saudara tinggal rubah apa jadi ya usia numerik ya. Desimalnya perlu nggak? Nggak usah ya, 0 ya. Kemudian usia sekarang. Nah ini measure juga sama. Ini saudara tinggal buat kalau untuk kata-kata yang scale itu berupa yang numerik ya. Kalau ordinal itu berupa ada tingkatannya, seperti garis ada tangganya. Seperti tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kita mana yang lebih tinggi, lebih rendah. Kalau nominal itu biasa untuk yang kategori cuma 2 ya. Dia tingkatan sama ya. Nama, terus usia berupa skala ya. Kemudian ini berikutnya tinggi ya. Tinggi. Nah, tinggi soalnya mau pakai tinggi misalnya 173,25 cm, mau pakai atau enggak, itu boleh sih. Ya karena itu mungkin penting ya. Tinggi badan dalam bentuk sentimeter. Ya, ini skalanya masuk skala ya, scale ya. Kemudian ini masuk yang berikutnya berat badan ya. Berat. Ini berat juga sama perlu nggak? Ya, mungkin perlu. Misalnya 30,25 ya, boleh. Soalnya tinggal setting sesuai dengan keperluan yang ada. Untuk badan kilo. Jadi ini beda nama variabel. Nama variabel hanya berupa keyword yang kata-kata penting. Kalau di label itu berupa penjelasannya. Ini penting untuk data management supaya saudara tidak lupa variabel itu apa ya. Kalau misalnya saya buat variabel awalnya misalnya var 0006, mungkin saudara kan lupa itu variabel apa. Ya. Ini kayak ini jenis kelamin ya. Jenis strip bawah kelamin. Ya, ini data desimalnya nggak perlu ya, karena berupa 1 itu pria, 1 itu laki-laki, 2 itu untuk wanita. Tinggal rubah ini berat badan scale.
Jenis kelamin masih masuknya ke nominal ya. Sudah sampai di sini? Semua sudah dapat? Tinggal geser aja kalau itu tampilan ya. Oke. Gabriela boleh ya? Gabriela ya. Boleh, Pak. Kok. Kok nggak bisa? Ini mungkin karena di setting ini nih. Tadi ini nama itu stringnya jadi white-nya jadi 5. Ya, ini digedein aja. Ya. Gabriela. Oke, usia berapa tahun? 21, Pak. Saudara yang lain itu ya sambil melakukan ya, sambil dikerjain. Tinggi badan 159. 159. Oke. Berat 52. 52. Oke, just kami 2 ya. Nah, ini mungkin berikutnya Andrea Pasha boleh ya? Iya, Pak. Oke, usia berapa tahun? 20, Pak. Tinggi? 157. Oke, beratnya 67. 67. Oke. Jenis kelamin 2 ya. Oke. Satu lagi mungkin yang cowok. Ricky ya? Boleh ya Ricky ya? Ricky usia berapa tahun Ricky? 20 tahun, Pak. 20 tahun. Oke. Kemudian tinggi badan 175. 75. Oke. Beratnya 75. 75. Oke. Jenis kelamin 1 ya. Oke. Nah, berikutnya ini kan sudah ya, sudah semua udah input data ini ya. Ini hanya dataset untuk kita latihan ya. Nah, kemudian untuk yang data-data variabel yang ini kategori, mungkin ada satu lagi, mungkin apa? Ada variabel yang lainnya. Nah, ini saudara perlu merubah ini jadi data yang udah dikategorikan ya. Bisa 1 itu untuk laki-laki. Nah, caranya gimana? Saudara masuk ke ini, masuk ke variabel label. Ini kan jenis kelamin kan? Di bagian value, diklik ini. Oke, klik di bagian value itu, tinggal masukin. Tadi itu 1 itu untuk laki-laki ya. Laki-laki. Oke. Kalau 2 itu untuk perempuan. Nah, nanti semua informasi yang berupa data kategorik, saudara perlu memasukkan berupa angkanya. Ya. Jadi data-data kategori seperti ini, itu saudara perlu memasukkan berupa data angka aja. Klik OK. Oke, kemudian balik lagi ke sini. Ya, ini kalau ada yang mungkin saudara yang belum berubah, tinggal klik ini nih, di bagian ini. Klik ini, ya kan? Kalau klik ini value labelnya, yang di bagian atas ada bentuknya seperti garis melengkung itu ya, kayak arah panah melengkung ke kiri ya. Yang klik ini dia berubah. Oke? Nah, demikiannya saudara mungkin ada beberapa informasi yang misalnya tentang sakit atau tidak sakit, ya pakai ini penting sekali ya. Saudara waktu memasukin coding ini perlu memperhatikan coding ya, misalnya contohnya. Atau saya pakai ini bagus ya. Ini satu lagi saya masukin informasi pakai kacamata atau tidak ya. Bagus pakai kacamata enggak? 1 itu ya. Oke. 0 itu untuk tidak. Tidak ya. Nah, saudara biasakan nanti masalah coding itu sangat penting ya. Biasanya kalau diam kita penelitian, kita perlu memasukkan angka 0 itu sebagai kontrol yang bagus, kalau 1 itu sebagai yang sakit. Ya, atau sebagai faktor resikonya. Jadi misalnya contohnya, ini penelitian berhubungan dengan misalnya penelitian misalnya hubungan antara jenis kelamin dengan pakai kacamata atau enggak. Nah, saya memasukkan 0 itu untuk yang kontrolnya, 1 itu untuk yang dianggap sebagai yang buruknya. Ya. Sora, pakai kacamata? Pakai, Pak. 1 ya. Gabriela pakai kacamata enggak? Enggak, Pak. Enggak. Andrea? Enggak, Pak. Enggak. Ricky? Pakai, Pak. Pakai, oke. Nah, coba sekarang saudara tugasnya coba dibikin dirubah lagi variable view-nya. Ini apa? Pakai kata keywordnya kacamata. Ya. Desimalnya nggak perlu dibuat 0. Kemudian tinggal apa? Menggunakan kacamata. Oke. Nah, tinggal rubah ya. Ingat ya. So, klik di bagian value.
klik 0 itu tidak ya. 1 itu iya. Ya, jangan kebalik ya. Ini hal yang sangat esensial, yang sangat penting ya. Kalau ini suruh kebalik ya, nanti hasilnya di bagian analisis data itu bisa kebalik ya. Contohnya dulu pernah ada penelitian mahasiswa yang dia hubungan antara faktor exposure dan suatu outcome ya. Hasilnya malah di protektif. Ternyata waktu dicek, dia hasilnya codingnya terbalik. Dia klasik 1 dan 2. 1 itu dia malah faktor berisiko, 2 itu sebagai kontrolnya. Kemudian di outcome-nya, dia kebalikannya. Jadi hasilnya kebalik ya. Jadi saudara buat konsisten aja. 0 itu biasanya angka 0 itu sebagai kontrolnya, 1 itu sebagai faktor risikonya. Kalau misalnya ada 3 kategori misalnya contohnya ada depresi ringan, sedang, berat. Misalkan ya. Contoh ini buat contoh aja. Misalnya saya masukin satunya misalnya depresi. Depresi itu misalnya 0 itu untuk yang normal ya atau yang ringan. 1 itu depresi ringan, 1 lagi depresi yang berat. Contoh ya. Misalnya saya masukin angka ini berupa suatu angka ya. Misalnya saya masukin ini buat angka satunya depresi ya. Depresi saya masukin ada satu lagi outcome yang berupa 1 itu untuk normal atau ringan. Ya, ingat ya. Ini berarti masuk 0 ya, angkanya 0. 1 itu untuk yang sedang. Ya. 2 itu untuk yang berat. Ya. Jadi kita konsisten 0 itu sebagai ini yang kontrolnya, yang bagusnya ya. Kemudian 1 itu untuk yang makin buruk, yang berat itu semakin buruk ya. Jadi kita konsisten. Jadi saudara buat ini contoh ya. Misalkan ya ini untuk penelitian misalnya bagus itu depresinya ringan, Sora itu mungkin 1 ya. Mungkin yang Gabriel itu 0, Andre itu mungkin 2 misalnya. Ini sebagai contoh aja ya. Ricky itu mungkin 1 ya. Jadi kita buat lagi di bagian berikutnya di variable view. Ini depresi. Desimal buat 0. Ini tingkat depresi. Ya, kita kasih value ya. Jangan lupa klik 0 itu untuk apa? Normal atau ringan. Tinggal di add. Ya. 1 itu sedang. 2 itu untuk yang berat. Oke. Klik OK. Kemudian ini jangan lupa ini assign kacamata itu nominal. Kemudian ini juga sama, ini berupa ordinal ya. Ingat ya. Karena depresi itu ada tingkatannya, berupa anak tangga, normal, ringan, sedang, berat ya. Itu ada tingkatannya. Itu berupa datanya dibuat jadi ordinal, oke? Tinggal drag aja. Ini kalau kurang besar ya.